Tuhan Yesus, biarlah seluruh kehidupan kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, bentuklah hati kami seperti bejana untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar kami menyenangkan-Mu, Yesus. Tuhan, kami serahkan hati kami, semua kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar kami menyenangkan Engkau Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami. Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Kerinduan kami menyenangkan Engkau. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan
Haleluya. Kami menyenangkan Engkau. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, Yesus Allah yang kudus, Bapa di surga, ya sikira bara ya santal ya haleluya, 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 haleluya. Kau begitu baik bagi kami. Segala hormat kemuliaan hanya kepadamu, Yesus. Inilah hati kami, Bapa. Inilah pengakuan kami. Kami mau menyenangkan Engkau, Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan kami, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan kami, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kini kami buka hati kami dan kami mau membaca firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengar dan menerima firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Mazmur pasal 18 ayat 46 sampai 49. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang-orang yang melakukan kelaliman. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia. Kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan hari ini saya beri judul Memuji Tuhan Membawa Kemenangan. Kita punya musuh yang ingin merampas, mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Dia bekerja sepanjang waktu untuk merampas keyakinan kita dan mencuri semangat kita. Dia adalah penipu dan penuduh, namanya setan. Namun Tuhan telah memberikan kita senjata yang dapat kita gunakan dalam peperangan saat setan menyerang kita.
Kita bisa menaklukkan musuh dengan firman Tuhan dan pujian. Kedua senjata ini saat digabungkan dapat menghancurkannya di bawah kaki Bapak Ibu sekalian. Perlu kita ketahui, setan alergi dengan pujian. Saat kita merasa dia mencoba mengalahkan kita atau mencuri keyakinan kita, mulai puji Yesus Kristus. Mulai puji nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat kita meninggikan Tuhan Yesus, setan akan lari ketakutan seperti pengecut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip ini tampak dalam kisah Yosafat. Ketika dia memimpin pasukan Yehuda keluar untuk memerangi musuh yang mengelilingi mereka, bukannya ia mengirimkan tentara dulu. Raja Yosafat mengirimkan pasukan paduan suara yang bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bisa Bapak Ibu baca di 2 Tawarik 20 ayat 21. Saat paduan suara bernyanyi, Tuhan mengirim serangan terhadap musuh dan semuanya dikalahkan. Ini adalah kisah yang dahsyat yang menggambarkan bagaimana memuji Tuhan mengalahkan musuh dalam hidup kita. Coba kita berhenti sejenak untuk memikirkan hal-hal yang tidak berkenan. Coba kita melihat di dalam kehidupan kita, apakah ada kecemasan, ada ketakutan, ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapa di surga. Kita ganti dengan memuji, memuliakan, membaca firman Tuhan. Bapak Ibu akan melihat kuasa Tuhan mengalir di setiap pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, tetap setia melakukan firman Tuhan. Pujian kita membawa kemenangan kalau kita lakukan dengan ketulusan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar bahwa iblis setiap saat menyerang kami. Tuhan Yesus, kami mau meninggikan Engkau. Karena dengan pertolongan yang daripadamu, kami akan melewati situasi yang tidak menguntungkan bagi kami. Kami boleh melewati segala kuasa-kuasa gelap yang setiap saat menyerang kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tidak merasa takut lagi. Karena senjata yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu pujian, penyembahan, firman Tuhan, akan kami lakukan untuk terus di dalam kehidupan kami. Karena sepanjang kami masih diberikan kesempatan hidup, sepanjang itulah kami akan terus diserang. Kami akan terus diintimidasi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami setia melakukan firman. Kami minta Roh Kudus tolong kami untuk menghidupi firman yang telah kami baca dan dengar. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah dalam kerajaan surga. Amin.